Anemia dan tablet tambah darah yang dua hal yang sangat penting berdekatan dengan remaja putri khususnya ya, karena merupakan tidak jauh-jauh karena itu faktor pencetus juga ya stunting, karena sekarang kan stunting itu sangat booming ya. Jadi sebenarnya untuk pertama ini apa sih Bu sebenarnya tablet tambah darah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat healthies yang ada di mana kalian berada. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini senang sekali saya bisa bergabung di sini memandu acara kita pada hari ini, apalagi kalau bukan di program Bila Jumpa Sehat, bincang langsung Jumat pagi sehat bersama kita dari Puskesmas Perumnas. Nah, kira-kira apa ya hari ini ya topik yang akan kita bahas kali ini, dan tidak kalah menarik dari topik-topik yang sebelumnya. Apa nih? Ya, tentang remaja putri. Karena remaja putri ini tidak terlepas dari anemia dan tablet tambah darah. Oh, saya sendiri di sini tidak sendiri, dan tentunya ada narasumber kita dari Puskesmas Perumnas juga, seorang ahli gizi yang bernama Ibu Rumianti AMG. Assalamualaikum Ibu, gimana hari ini? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, langsung saja kali Bu ya, tanpa banyak basa-basi. Anemia dan tablet tambah darah yang dua hal yang sangat penting berdekatan dengan remaja putri khususnya ya, karena merupakan tidak jauh-jauh karena itu faktor pencetus juga ya stunting, karena sekarang kan stunting itu sangat booming ya. Jadi sebenarnya untuk pertama ini apa sih Bu sebenarnya tablet tambah darah itu? Oke, terima kasih Dinda Merdekasari. Baiklah sobat healthy sekalian, hari ini kita akan berbicara masalah anemia. Anemia erat sekali kaitannya dengan remaja putri. Jadi tablet tambah darah memang adalah salah satu asupan suplemen gizi yang harus dikonsumsi oleh remaja putri. Jadi tablet tambah darah adalah asupan zat gizi yang berisi asam folat dan zat besi yang berguna untuk meningkatkan sel darah merah dalam tubuh yang bisa mencegah terjadinya anemia. Wow, dari tablet tambah darah timbullah anemia. Terus apa sebenarnya Bu kaitannya tablet tambah darah dengan anemia? Oke, anemia sendiri tadi seperti kita sebutkan adalah kekurangan zat besi. Jadi remaja putri biasanya akan mengalami kadar hemoglobin dalam darah yang di bawah standar. Seperti kita ketahui, kadar hemoglobin dalam darah pada tubuh manusia yang normal adalah di atas 12 gram per desiliter. Sedangkan anak yang anemia biasanya di bawah 12 gram per desiliter. Jadi, dengan kadar hemoglobin yang rendah tadi, maka asupan oksigen dalam tubuh untuk mengalirkan sel darah merah ke seluruh tubuh itu akan terganggu. Akibatnya akan berakibat fatal bagi organ-organ tubuh yang lain, sehingga mempengaruhi fungsi sebenarnya. Oh, jadi kalau nggak ada oksigen yang cukup tadi, jadi terganggu alirannya tadi ke jaringan tubuh. Ya. Jadi sebenarnya Bu ya kan ada kalau oksigennya kurang atau tidak cukup, itu kan tidak bisa dialirkan. Ya, nah, itu apa sih Bu dampaknya akibat dari hal itu? Baiklah ya. Tentu seperti kita bicarakan tadi, anemia tadi ada sebagai kekurangan darah atau sel darah merahnya kurang, otomatis oksigennya berkurang. Jadi yang menyebabkan atau hal-hal yang bisa menyebabkan dari itu karena adanya kekurangan asupan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga menyebabkan anak itu terganggu konsentrasi belajar. Kemudian bisa juga disertai dengan badannya mudah capek, terus mudah lelah, dan aktivitas di sekolah akan terganggu. Wah, berarti akibat itu anemia itu tadi bisa menyebabkan kita kurang fokus dan kurang berkonsentrasi, terutama kita remaja putri dalam menerima pelajaran ya. Nah Bu, jadi sebenarnya penyebab anemia itu sendiri apa sih Bu? Penyebab anemia itu sendiri karena anak-anak remaja biasanya kurang mengkonsumsi tablet tambah darah atau asupan zat gizi, khususnya zat besi dan asam folat di dalam makanan dia kurang. Kemudian anak remaja ini, khususnya anak remaja putri,
sudah mengalami namanya menstruasi. Jadi setiap bulan mereka akan mengalami menstruasi yang seperti kita ketahui menstruasi akan mengeluarkan darah. Jadi dengan terjadinya siklus menstruasi ini, makanannya asupan zat gizinya kurang. Mungkin anak remaja putri ini biasanya sering makan makanan yang istilah junk food ya, atau makanan sampah. Jadi salah satu dampaknya tadi kita sulit berkonsentrasi ya, dan susah untuk fokus dalam hal terutama dalam belajar ya. Baik Bu, penyebabnya anemia itu sendiri apa ya Bu? Penyebab anemia itu sendiri seperti ketahui karena anemia sangat erat kaitannya dengan darah. Jadi dia kurang konsumsi tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini bisa kita dapatkan dari puskesmas atau dari sekolah. Nah, biasanya kami dari puskesmas bekerja sama dengan pihak sekolah mendistribusikan tablet tambah darah. Di samping itu, penyebab anemia ini pada anak-anak terjadi biasanya remaja putri karena dia sudah mengalami menstruasi setiap bulan, yang otomatis dari menstruasi itu sendiri dia mengeluarkan sel darah ya. Jadi biasanya anak-anak akan merasa lemas, lesu, letih karena dia konsumsi zat gizinya tablet tambah darahnya kurang. Di samping itu biasanya anak-anak remaja terutama yang putri karena pengen penampilannya lebih diet ya. Jadi semua biar langsing diet, gitu ya. Biar langsing, karena kan anak remaja putri biasanya sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Kalau badannya bagi yang agak kelebihan berat badan, otomatis dia sudah mulai diet. Jadi otomatis kandungan asupan zat gizinya sudah dibatasi. Jadi mungkin itu salah satu penyebab atau beberapa sebab yang menyebabkan anak remaja putri mengalami anemia. Oh, berarti pada masa pubertas juga mempengaruhi ya Bu ya. Terus diharapkan remaja putri juga mengkonsumsi asupan zat besi yang tinggi karena mempengaruhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya tadi ya. Ya, gimana nih Sobat Healthy, pasti sudah pada sedikit paham mengenai apa itu anemia, apa itu TTD, sehingga sudah bisa memahami ya, mungkin bisa diterapkan nanti. Nah, mungkin remaja putri sekarang juga belum sedikit paham ya Bu ya mengenai cara makannya, cara konsumsinya. Anjuran makannya gimana sih Bu? Baiklah, tadi kita sudah menerangkan apa itu tablet tambah darah, terus penyebabnya, terus sedikit akibatnya dari kurangnya konsumsi tablet tambah darah. Nah, terus bagaimana aturan makannya? Tablet tambah darah dimakan kalau untuk remaja itu dimakan 1 minggu 1 kali. Tablet tambah darah itu dimakan 1 minggu 1 tablet. Dan tablet tambah darah ini dimakan adalah sesudah makan. Sesudah makan biar jangan mual. Nah, tadi anjurannya tadi boleh dimakan berbarengan dengan vitamin C mungkin ya, karena dia dapat mempercepat proses penyerapan dari zat besi itu sendiri dalam mukosa usus ya. Nah, untuk tadi kan yang dianjurkan ya Bu ya, berbarengan dengan tablet tambah darah tadi vitamin C, minuman atau makanan yang mengandung vitamin C. Nah, ada nggak Bu makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari saat kita mengkonsumsi tablet tambah darah itu? Memang ada ya beberapa makanan yang harus dihindari dan yang harus dikonsumsi berbarengan dengan kita makan tablet tambah darah. Seperti Dinda sebutkan tadi, kita harus makan makanan yang banyak mengandung vitamin C, karena dengan vitamin C ini seperti kita ketahui itu bisa banyak terdapat pada buah-buahan. Nah, minumannya selain makanan tadi, ada beberapa minuman yang harus kita hindari, diantaranya susu, kemudian teh dan kopi. Kemudian minum teh karena di situ teh itu mengandung tein, kemudian kopi ada kafein. Nah, itu dia akan menghambat penyerapan zat besi ke dalam tubuh, sehingga asupan oksigen yang kita butuhkan untuk menggerakkan organ-organ dalam tubuh kita juga akan terganggu. Sekali. Nah Bu, berarti kalau kita sudah mengalami anemia, terus kita tidak juga minum tablet tambah darah secara rutin tadi, banyak sekali kerugiannya Bu ya. Benar.
seperti tadi susah fokus ya, konsentrasi, kemudian badan lemah. iya, Terus kalau ini kan remaja kan kita sebagai kita ketahui remaja putri adalah cikal bakal atau sebagai penerus generasi bangsa, generasi kita. Karena dia kenapa sebagai generasi penerus bangsa, karena dia akan melahirkan nantinya calon-calon anak-anak Indonesia yang sehat, yang tentunya bebas stunting. Seperti yang kita ketahui sekarang, masalah stunting, masya Allah lagi dibuming-bumingkan. Karena apa? Karena stunting merupakan program prioritas nasional di dalam bidang kesehatan. Sebagai petugas gizi, insya Allah bersama-sama lintas sektor yang terkait akan berusaha mengurangi atau mencegah peningkatan angka stunting. Nah, nanti insya Allah kita juga akan, yang alhamdulillah juga sudah berjalan ya, ada aksi bergizi di sekolah ya, di sekolah dengan makan tablet tambah darah bersama-sama. Berarti tadi resikonya sangat-sangat ya, resikonya masya Allah ya, di samping itu tadi karena kan nanti dia akan meneruskan tentu akan hamil ya, pada saatnya nanti pada waktunya dia akan hamil, akan melahirkan anak. Kalau dia kekurangan darah atau anemia, maka akan menyebabkan bayi yang dilahirkan prematur. Kemudian juga bisa menyebabkan bayi berat lahir rendah. Kemungkinan juga yang lebih fatal adalah perdarahan. Jadi subhanallah, jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Makanya pemerintah menyarankan untuk gerakan aksi bergizi, makan tablet tambah darah di sekolah sedini mungkin. Karena pencegahan stunting kita mulai bukan pada saat anak sudah terkena stunting saja pada balita-balita, tetapi kita mulai mundur ke belakang dengan salah satunya dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri sedini mungkin. Mungkin itu sekali. Jadi Bu, meskipun pernikahan yang kita masih pikirkan masih jauh bagi anak-anak remaja putri, karena kita masih sekolah kebanyakan remaja putri Bu ya, tapi tetap harus dipersiapkan sedari dini. Karena apa yang kita makan sekarang akan sangat berpengaruh di kehidupan yang akan datang. Jadi anggaplah ini investasi dari kita. Jadi sebaik mungkin kita mengelola diri kita, baik dari itu kesehatan maupun yang lain-lainnya ya Bu ya. Baik. Oh iya, saya juga pernah membaca Bu ya, berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, Riskesdas 2018, itu dari 10 orang remaja putri, hanya 1 yang rajin dan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Lah, kemana jadi 9-nya itu? Jangan sampai kita sebagai remaja putri menjadi salah satu dari yang 9 orang yang tidak mengkonsumsi rutin tablet tambah darah. Baik, terima kasih Bu atas waktunya sudah berbincang-bincang. Mungkin Ibu ada lagi yang ingin disampaikan sebagai pesan terakhir pada program yang tentang anemia dan tablet tambah darah ini? Baiklah, mungkin ada sedikit perlu diingatkan untuk remaja putri, khususnya Sobat Healthiska di Kota Lahat, di Kabupaten Lahat. Marilah kita bersama-sama mendukung program pemerintah ini dengan aksi bergizi kita, membiasakan makan tablet tambah darah 1 minggu 1 kali sejak dini, agar anak-anak Indonesia akan menjadi sehat, cantik, cerdas, dan berkualitas. Marilah dengan tablet tambah darah ini kita dukung program pemerintah, yaitu cegah stunting sejak dini. Baik, oke Sobat Healthies, itu tadi sedikit mengenai tablet tambah darah pada remaja putri. Jadilah remaja putri yang sehat, cantik, cerdas, tanpa anemia. Oke, Sobat Healthies, apabila ada kritik, saran, pertanyaan, maupun saran apa yang akan kita sampaikan nanti di episode-episode ke depan, boleh sekali kita di sosial media kita, yaitu di akun IG Instagram kita @puskesmas_perumnaslahat, di Facebook kita Puskesmas_perumnaslahat, atau juga jangan lupa di subscribe channel YouTube kita. Oke, terima kasih kepada Ibu Rumianti selaku
narasumber kita pada pagi hari ini, dan juga terima kasih juga kepada Dinas Kominfo Kabupaten Lahat yang sudah memfasilitasi kami. Baiklah Sobat Hotlis, terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kami di sini dari Puskesmas Perumnas dengan moto melayani dengan ikhlas, bekerja adalah ibadah. Wow. Saya akhir kata Dina Prakasa sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.